Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Tiara Rizky Azhara. Di video kedua kali ini, aku akan menjelaskan atau melanjutkan kembali pembahasan mengenai model website yang di dalamnya ada terkait dengan fitur e-commerce. Nah, dalam fitur e-commerce sendiri, aku akan menjelaskan dan juga mempraktikkan mengenai salah satu fitur, yaitu payment acquire dan juga simulasi checkout dengan bidang Fisher. Sebelumnya, aku akan jelasin dulu sekilas tentang materinya sebelum kita mempraktikkan. Nah, di sini ada pembahasan mengenai fitur e-commerce. Odoo e-commerce adalah platform e-commerce yang terintegrasi dengan sistem manajemen bisnis ERP Odoo. Nah, dengan menggunakan Odoo e-commerce ini, kita dapat membuat dan mengelola toko online dengan mudah, serta dapat mengelola semua aspek bisnis dari satu platform yang sama. Nah, di dalam e-commerce sendiri, ada beberapa fitur di dalamnya, yaitu ada pengelolaan produk, yaitu dapat menambah, mengubah, dan mengelola produk-produk yang dijual di toko online kita dengan mudah. Lalu yang kedua ada integrasi dengan sistem pembayaran, yaitu memiliki integrasi dengan berbagai sistem pembayaran populer seperti PayPal, Stripe, ada Wire juga dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pengelolaan penerimaan, yaitu dapat mengatur berbagai metode pengiriman yang tersedia di toko online kita. Nah, dan dapat mengelola proses pengiriman dengan mudah. Lalu yang keempat ada pemasaran, yaitu menyediakan fitur-fitur pemasaran yang dapat membantu kita dalam meningkatkan penjualan di toko online, seperti promosi, voucher, dan juga lainnya. Lalu yang kelima ada analisis dan laporan, yaitu dapat memonitor performa toko online kita dengan menggunakan laporan dan analisis yang tersedia di dalam produk e-commerce itu sendiri. Lalu yang terakhir yang keenam ada integrasi dengan sosial media, yaitu memiliki integrasi dengan berbagai sosial media seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, ataupun lainnya, atau TikTok juga pokoknya banyak. Bisa tergantung dengan kebutuhan dan keinginan kita. Hal tersebut dilakukan agar dapat mempromosikan toko online kita di berbagai sosial media dengan mudah agar kita mendapatkan banyak customer itu. Nah, lalu ada pembahasan terkait dengan payment acquire-nya, yaitu payment acquire sendiri adalah dalam menjalankan suatu bisnis sendiri yang serba otomatis di zaman sekarang, maka perusahaan mungkin memerlukan suatu payment gateway untuk mengotomatisasi administrasi pembayaran dari para customer-nya gitu. Dan mereka juga dapat membayar sales order, invoice, ataupun subscription dengan pembayaran yang berulang melalui metode pembayaran favorit mereka seperti kartu kredit. Nah, lalu menu tersebut juga atau fitur tersebut juga berisi beberapa metode pembayaran yang disediakan oleh sistem, dan juga pengguna dapat membuat metode pembayaran yang baru sesuai dengan preferensi perusahaan dari pengguna itu sendiri. Nah, semakin banyaknya pilihan metode pembayaran dapat memberikan kemudahan pada pelanggan untuk membayar tagihan atau pesanan mereka gitu. Lalu ada pembahasan terkait dengan simulasi checkout-nya. Di sini simulasi sendiri secara umum berarti meniru operasi proses atau sistem dunia nyata dengan menggunakan suatu model. Nah, model tersebut itu mewakili perilaku dan karakteristik utama dari proses atau sistem yang dipilih, sementara simulasi sendiri mewakili bagaimana model berkembang dalam kondisi yang berbeda dari waktu ke waktu. Lalu checkout sendiri secara umum adalah proses melanjutkan pembelian barang secara online yang dilakukan oleh pembeli untuk menyelesaikan pembelian di suatu platform. Nah, ketika pembeli melakukan checkout, mereka mendapatkan kesempatan untuk memilih jasa pengiriman yang akan mereka gunakan untuk mengantar barang hingga ke tujuan yang mereka pilih. Nah, selain itu terdapat juga metode pembayaran yang dapat dipilih untuk memudahkan dalam transaksi pembelian barang ke customer. Nah, lalu di sini ada suatu skenario untuk checkout bidang fashion yang aku buat sendiri untuk nanti dipraktekkan. Nah, di sini skenario-nya yaitu Zahra ingin membeli sebuah perlengkapan fashion untuk lebaran seperti pakaian, kerudung, tas, sepatu, dan lain-lain. Nah, namun untuk produk pakaian dan kerudung, dia sudah membelinya secara offline pada toko TLC ya. Nah, sedangkan untuk produk tas dan sepatu, ia belum membelinya. Nah, untuk memudahkan dalam pembelian produk tersebut, Zahra memilih untuk membeli produk tersebut atau produk tas dan sepatu secara online melalui e-commerce pada web atau aplikasi Odoo. Nah, maka dari itu, Zahra perlu men-check out tas dan sepatu melalui web atau aplikasi Odoo di toko online langganan Zahra, yaitu toko Ira Fashion. Nah, lalu gimana sih cara kita mengatur yang payment acquire untuk check out dan cara mengatur atau cara mempraktekkan simulasi check out-nya? Kita langsung aja masuk ke dalam aplikasi Odoo kita. Nah, di sini aku udah masuk atau udah login ke dalam aplikasi Odoo aku. Sebelumnya pastikan ya kalian sudah mendownload Odoo website dan e-commerce-nya, jangan sampai belum. Nah, kalau udah, aku mau izin off cam dulu supaya layar share screen-nya terlihat lebih jelas.
Nah, kita bisa langsung pergi ke menu dan pergi ke modul website yang sudah kita install. Nah, kalau udah masuk ke dalam modul website-nya akan menampilkan suatu website yang sudah kita buat atau yang masih kosong. Sebelumnya kalau kalian mau tahu cara membuat sebuah website pada aplikasi Odoo, kalian bisa cek video aku sebelumnya yang part 1 itu tentang cara membuat website. Nah, kalau udah kalian bisa lanjut ke dalam fitur-fitur selanjutnya dan kalian bisa ekspor sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk video kali ini kan aku akan menjelaskan tentang cara simulasi checkout dan sebelumnya cara menyeting yang payment acquire. Jadi dalam sebuah online shop gitu atau di dalam sebuah e-commerce tentunya kita harus membuat produk dulu ya atau membuat uh, produk apa saja yang akan dijual gitu. Nah, sebelum kita menyeting yang payment, kita membuat produknya terlebih dahulu gitu untuk dijual. Caranya pergi ke menu yang e-commerce, lalu ke submenu yang produk. Nah, di sini sudah ditampilkan ya beberapa produk yang dimana ini otomatis atau sudah ada dalam sistem Odoo. Untuk menampilkan semuanya, kita bisa hapus aja yang bagian publish-nya ya, bagian filter publish-nya untuk menampilkan semua produk yang ada dalam sistem Odoo. Namun di sini sebelumnya aku sudah menambahkan beberapa produk yang akan aku jual nanti. Itu caranya gimana? Caranya gampang banget untuk memasukkan sebuah produk baru atau mengedit ya. Nah, di sini untuk menambahkan sebuah produk baru, kalian tinggal klik yang bagian new atau klik sama aja. Tinggal klik, terus kalian masukin nama produknya apa, terus juga tambahin foto produknya supaya nanti pembeli bisa melihat contoh produk yang dijual gitu. Terus kalau udah masukin nama dan juga fotonya, kita bisa edit yang bagian sales price dan juga cost, tergantung ya. Untuk sales price sendiri ini harga yang akan kita jual pada e-commerce Odoo, dan untuk cost sendiri juga yang kita keluarkan untuk sebelumnya memproduksi atau membeli barang tersebut untuk dijual kembali gitu. Nah, kalau udah, kalian juga bisa mengedit di bagian lain sesuai kebutuhan ya. Kalau udah diedit, kalian bisa langsung klik yang save manual ini untuk menyimpan si produk tersebut. Nah, kalau udah, akan tampil di bagian produk di mana produk yang kalian udah buat tadi itu akan muncul. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, namun karena di sini aku bakal menerapkan simulasi checkout di bidang fashion, maka dari itu produk-produk yang ada pada sistem Odoo ini kan produknya furniture ya, hampir semuanya furniture. Berarti kan tidak nyambung ya dengan yang akan aku simulasikan yaitu di bidang fashion. Nah, maka dari itu di sini aku akan mengarsipkan dulu produk-produk yang tidak aku perlukan atau tidak aku jual di e-commerce aku sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik yang bagian list ini ya, buton list ini kita klik supaya tampilannya berubah menjadi hanya tulisan saja. Terus kita bisa di bagian kotak ini kita bisa klik dan akan terchecklist. Kita checklist aja produk yang akan kita arsip atau yang tidak akan kita jual pada e-commerce kita. Kalau udah di checklist bagian produk yang tidak akan ditampilkan, kita pergi ke yang buton action ini, kita klik. Nah, lalu kita pilih yang arsip karena kita akan mengarsipkan atau menyembunyikan ya produk yang tidak akan kita expose atau kita jual. Kita klik yang arsip, terus klik OK. Si tampilan tersebut bakal hilangnya dari bagiannya. Cuma kalian tenang aja, produk tersebut itu nggak hilang, itu ada. Kalian tinggal pergi ke filter aja di bagian buton filter, terus kalian tinggal pilih yang bagian arsip dan itu akan menampilkan produk yang tadi kalian sudah arsip. Nah, kayak gini. Nah, kalau mau kembali lagi, klik next saja. Nah, ini pilih post aja. Di sini ditampilkan produk yang akan aku jual. Kemudian kita bisa cek ya di bagian menu sheet ini, terus pilih yang menu homepage, pilih yang shop. Nah, di sini terlihat ya bahwa si produknya muncul hanya yang aku tadi udah arsip aja gitu. Untuk bagian furniture jadi nggak ada karena udah aku arsip tadi. Nah, di sini terlihat bahwa produk fashion yang aku akan jual masih dalam status unpublished ya. Nah, di sini aku akan ubah terlebih dahulu ya dari dolar menjadi rupiah. Caranya dengan mengklik yang menu e-commerce, lalu ke menu yang price list. Sudah terlihat beberapa price listnya ya, dan ini yang public price list merupakan price list yang ditampilkan pada e-commerce tadi. Nah, kita klik aja, terus kita ubah yang bagian currency-nya dari
dollar jadi IDR atau rupiah. Terus kalau diubah kita save, kita balik lagi dan kita ubah juga yang satunya yang euro, sama diganti jadi IDR lagi, terus klik yang kita akan lanjut ya, mengubah yang unpublished jadi publish. Kita klik e-commerce, lalu pergi ke sebuah produk, XLD yang bagian setelah menyeting yang tadi ya, menyeting yang mata uang ataupun melakukan penambahan produk di sebelum penyetingan tadi. Jadi bebas dengan karena di sini aku udah melakukan penambahan produk sebelumnya, jadi aku tinggal seperti edit aja gitu ke produk tadi. Nah, terus kalian juga bisa edit ulang, misalkan mau ganti harganya dan lain-lain. Terus kalau udah klik save lagi gitu ya. Terus kita klik yang buat website ini untuk menjadikan si produk tersebut jadi terpublish. Nah, kalau udah muncul ya, kita bisa klik nih yang di atas ini jadi publish, itu terchecklist. Nah, kita lakukan ulang, caranya sama kayak tadi. Nah, kalau udah kita bisa cek ke menu yang saya, terus ke menu yang homepage. Nah, di sini sudah berhasil ya proses penyetingan yang tadi, mengubah mata uang menjadi rupiah dan mempublish semua produk yang akan dijual. Nah, di sini ada kategori yang udah aku buat, tinggal geser aja. Nah, di sini kategori fashion akan menampilkan semua produk fashion yang dijual. Terus klik lagi ke sini. Kalau kalian mau pilih yang lain juga bisa, kayak di sini ada kategori tas. Nah, akan muncul produk tas yang dijual. Terus ada lagi sepatu, itu dan seterusnya. Kalau udah kita bisa kembali ke website. Nah, di sini aku akan melanjutkan proses untuk menyeting payment address dan cara dalam simulasi checkout fashion. Kalau yang cara tadi merupakan cara edit dulu atau membuat atau menambahkan produk yang akan dijual. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara dalam mengedit payment provider dengan mengklik yang menu configuration lalu pergi ke submenu yang payment provider. Di sini kita sudah masuk ke dalam payment providernya, seperti yang sebelumnya aku jelaskan tadi di awal, bahwa di dalam e-commerce Odoo ini memiliki berbagai macam metode pembayaran, seperti ada PayPal, ada wire transfer, ada Venmo, ada dan lain-lain. Metode ini tentunya untuk memudahkan para customer dalam membayar produk yang mereka inginkan gitu. Kita juga bisa mengedit metode pembayaran apa saja yang akan diberikan atau disediakan di dalam e-commerce kita. Nah, di sini sebelumnya kita install dulu si metode pembayarannya. Sini aku udah install yang metode pembayaran wire transfer atau transfer antar bank. Kita juga bisa menginstal yang lainnya seperti yang PayPal. Kita tinggal klik yang install, lalu tunggu prosesnya. Nah, kalau udah diinstal bakal muncul kata disable, yang berarti bahwa si metode pembayaran ini belum bisa digunakan. Nah, karena di sini aku akan menggunakan salah satu metode pembayarannya itu wire transfer, maka di sini aku akan mengedit yang metode pembayaran wire transfer aja. Nah, untuk mengubah menjadi tidak status disable, caranya kita klik aja, terus kita edit ya datanya. Di bagian step ini kita klik atau ubah dari disable menjadi test mode. Terus kita pergi ke bagian message. Nah, di bagian message ini kita isi sesuai dengan bank yang kita punya gitu. Nah, kalau kita udah masukin nama banknya, account numbernya, sama account holdernya, kita klik yang save di atas. Terus kita balik lagi ke payment providernya. Dan di sini berubah ya dari yang disable jadi test mode. Dan di sini statusnya karena masih unpublished, kita setting lagi di bagian ini yang ada icon atau gambar mata, kita klik aja. Nah, statusnya berubah jadi publish. Kita balik lagi. Nah, di sini statusnya sudah berubah dari yang disable jadi test mode.
dan dari yang unpublished jadi publish. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menambahkan optional lain untuk metode pembayaran, seperti mau menambahkan yang PayPal atau demo atau yang lainnya. Caranya sama untuk mengubah dari disable menjadi test mode, dari unpublished menjadi publish. Nah, langsung harus di-install dulu ya. Nah, karena di sini aku akan menggunakan satu metode pembayaran saja, maka aku hanya mengedit yang metode pembayaran wire transfer aja. Nah, untuk mengetesnya kita pergi ke websitenya. Nah, kalau udah masuk kita pergi ke yang menu search, kita coba salah satu seperti yang lebih tadi, kita klik aja, terus kita klik yang add card. Nah, terus kita pergi yang ke keranjang ini, kita klik yang proses checkout. Ini langsung muncul otomatis metode pembayarannya, yaitu yang wire transfer dan statusnya masih tes. Kita coba klik yang pay now untuk mengecek apakah kayak tadi akun banknya tuh udah muncul. Sini udah muncul ya tampilan payment information-nya, dan di sini juga untuk datanya sudah sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Di sini ada banknya BRI, lalu account number-nya sekian, lalu account holder-nya itu Tokopedia Fashion. Nah, untuk fitur ataupun praktek mengenai payment equerence sekian, aku akan lanjutkan lagi praktek mengenai cara simulasi checkout fashion gitu. Nah, selanjutnya di sini aku akan mempraktekkan bagaimana simulasi checkout pada produk fashion. Nah, sebelum melakukan simulasi kita atur dulu beberapa settingan. Nah, sebelumnya aku di sini aktifin data telekomnya supaya di sini ada beberapa settingan tambahan. Nah, di sini kita pergi ke menu configuration, lalu ke menu setting, lalu scroll ke bawah sedikit di bagian self checkout process. Di sini yang fitur add to cart-nya kita pilih yang red value satisfied, lalu yang bagian sign in atau sign out-nya kita pilih optional supaya semua atau siapapun dapat mengakses toko kita gitu. Lalu di bagian reorder from portalnya kita cek kalau udah, bisa klik save, terus kita kembali ke website. Setelah itu kita bisa coba klik shop-nya untuk mengecek produk apa saja yang kita jual. Nah, selanjutnya di sini aku bakal pakai browser yang lain karena aku bakal login menggunakan akun customer, bukan akun admin. Nah, di sini aku udah masuk ke dalam web untuk login sebagai customer. Nah, kita bisa isi emailnya, namanya, password, dan juga confirm password. Di sini karena akun email Zahra 03 ini belum mempunyai akun, maka klik yang sign up. Cuma kalau kalian udah punya akun sebelumnya, bisa klik yang already have an account. Nanti bakal ada tampilan email dan juga password, kalian bisa langsung klik login. Di sini aku klik yang sign up. Nah, kalau udah masuk, kita pergi ke bagian shop. Nah, di sini kita bisa langsung pilih produk atau masukan keranjang produk yang kita ingin beli, atau sesuai skenario Zahra akan membeli tas dan juga sepatu. Sini kita bisa langsung ke produknya. Terus di sini ada pilihan kalau mau tambah jumlah atau quantity produknya bisa klik yang plus, kalau mau dikurangin bisa klik yang tanda minus. Kalau udah bisa klik yang add to cart. Kalau bisa tampilan seperti ini, klik yang continue shopping, langsung masuk aja. Kita klik yang produk, kita kerja produk, terus pilih sepatu. Karena tadi yang atas tadi udah, tapi sepatu yang udah kita dulu. Caranya sama, kalau mau tambah stickers, kalau mau kurang dikurangi, kita kalau udah klik add to cart. Terus klik yang continue shopping. Nah, kalau udah kita pergi ke my cart atau keranjang saya, terus klik yang chart tadi, terus bakal ada tampilan seperti ini. Kita bisa langsung klik yang proses checkout. Nah, akun juga tadi baru ya, jadi belum mengisikan alamatnya. Di sini bakal aku isi alamatnya. Nama Zahra email tadi, terus karena Zahra ini individu, jadi yang bagian configuration ini nggak perlu diisi dengan video, nanti bisa otomatis, atau kalau enggak diupload aja. Caranya sama kayak konten, kalau udah diisi datanya kita bisa klik yang next. Terus di sini kalau kita mau edit alamatnya bisa klik yang gambar pensil. Cuma kalau udah sesuai alamatnya bisa langsung klik yang confirm. Di sini untuk metode pembayarannya, karena sebelumnya aku hanya menyeting satu metode pembayaran yaitu wire transfer, maka munculnya juga cuma satu. Tapi kalau kalian menyetingnya
ada beberapa metode pembayaran, maka di sini akan ditampilkan metode-metode pembayaran yang sudah kalian pilih. Dan kalian bisa pilih sebagai customer nantinya mau memakai metode pembayaran apa. Gitu. Tinggal klik aja metode pembayarannya apa. Kalau udah, karena di sini aku cuma satu, maka langsung otomatis hanya satu. Terus kalau udah bisa klik yang payment. Nah kalau udah muncul tampilan seperti ini, itu information, kita kembali lagi ke akun yang admin karena di sini masih berbentuk quotation. Kalau udah masuk ke akun admin, kita pilih ke menu e-commerce, lalu pilih ke semuanya admin. Nah di sini langsung kelihatan ya sesuai dengan kode tadi, yaitu Zahra, kodenya pesan-pesan. Kita bisa langsung klik. Nah kalau udah muncul kayak gini, karena statusnya masih quotation send, maka kita klik yang confirm. Nah statusnya udah berubah menjadi seseorang yang punya quotation. Terus kita coba cek yang bagian smart data deliver. Nah di sini udah muncul ya tempat si produknya dari warehouse, kodenya 0030, lalu untuk produk availability-nya available yang tandanya bahwa si produknya ada. Kalau produknya nggak ada, berarti sini misalnya nggak apa-apa. Terus di sini produk yang dan statusnya masih ready. Terus kalau udah dicek, udah disesuaikan, kita bisa langsung klik yang update. Terus kalau muncul kayak gini, klik yang apply, dan statusnya yang tadinya ready jadi down. Terus kita balik lagi ke yang ini. Terus kita coba lihat dulu yang customer review-nya. Nah, di sini udah ada tampilannya dan status yang dari ordernya udah menjadi sip. Klik yang back to edit mode. Nah, kalau udah tadi cek yang deliver dan juga cek yang customer review, kita bisa langsung klik invoice, klik ini. Terus bakal muncul tampilan invoice-nya. Ada 3 pilihan, ada regular invoice, ada down payment yang percentage, ada down payment yang fixed amount. Nah, di sini kita tetap pilih yang regular invoice saja. Terus kalau udah, klik yang klik NP invoice. Karena di sini statusnya itu masih draft ya. Agar berubah jadi post, kita klik yang confirm. Nah, statusnya udah berubah dari draft menjadi post. Nah, lalu kita coba cek ke akun customer-nya ya. Kita pergi ke ini. Kita pergi ke ini, lalu ke my account. Nah, selanjutnya kita ke dokumen yang SaaS order, karena sebelumnya tadi kan dokumennya masih berbentuk quotation, sedangkan tadi sudah di setting ya, sudah pindah menjadi SaaS order. Kita coba cek. Nah, ini kodenya S0004, kita klik. Terus scroll ke bawah, nah terlihat perbedaan ya. Kalau tadi hanya ada deliver order dengan status ship, dan sekarang udah ada tulisan tambahan yaitu invoice dengan status waiting payment karena belum dilakukan pembayaran. Nah kalau udah dicek, kita balik lagi ke akun admin dulu, lalu kita klik yang register payment. Nah di sini untuk jumlahnya tetap bank, payment metode tetap manual, amountnya sesuai dengan total jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh customer Zahra. Kalau di sini udah sesuai, kita bisa langsung klik yang payment. Nah di sini udah ada seperti cap ya, cap page, di mana ini menandakan bahwa si pesanan ini sudah dibayarkan. Nah kita beralih lagi ke akun customer untuk mengeceknya ya. Nah karena di sini masih bertuliskan monthly payment, kita coba refresh. Statusnya udah berubah ya, jadi kayak yang menandakan si pesanan tersebut sudah dibayarkan. Nah, sekian video terkait simulasi checkout product page dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.